Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon. Di video ini gue akan bahas mengenai laptop gaming 16 inci pertama di dunia. Ini sangat menarik banget ya. Ini adalah Asus ROG Zephyrus M16. Ya, walaupun sebenarnya menurut gue harusnya jangan ROG ya. Ini tuh harusnya laptop ROCK gitu ya. ROCK ya, laptop ROG. ROG itu Republic of Gamers. Sementara kalau menurut gue pribadi ini cocoknya ROC ya, Republic of Content Creator. Agak maksa sebenarnya ya, karena pakai K gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pendapat ya. Nah makanya biar kalian nggak penasaran, kenapa gue bisa berpendapat kalau laptop ini harusnya laptop ROC, ROCK. Ya sekarang mari kita bahas dan mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, ngomongin laptop gaming 16 inci pertama di dunia. Jelas selling point utama laptop ini adalah layarnya. Kalau kalian perhatikan, ukurannya tuh nggak gede banget, malah terlihat seperti ukuran 14-15 inci. Tapi pas dibuka, langsung kelihatan layarnya tuh luas banget. Punya ukuran seperti laptop 15 inci, padahal punya layar 16 inci, menurut gue ini udah keren banget. Layarnya ini tuh punya bezel tipis ya, hanya 4,6 mm. Asus menyebutnya dengan super narrow bezel. Gak heran makanya screen to body rasionya tuh mencapai 94%. Ukuran layarnya tuh 16 inci ya, dengan resolusi 2500 x 1600 pixel, refresh rate 165 Hz, dengan respon time-nya itu 3 ms, dan menariknya layarnya itu sudah punya rasio 16:10 ya. Yang standarnya itu biasanya kan 16:9, ini 16:10. Dan sudah adaptive sync ya, jadi anti lagging dan tearing. Main game di layarnya ini tuh bakalan lancar banget. Ya, sekali lagi ya, memang laptop ini itu ditujukan untuk para gamers. Tapi buat gue pribadi ya, balik lagi, ini adalah laptop ROG, Republic of Content Creator. Walaupun maksa pakai K. Sebagai konten kreator yang lebih condong ke konten foto dan video, laptop ini tuh sudah sangat pantas dimiliki oleh kalian para konten kreator atau kalian yang pekerjaannya tuh berkaitan dengan warna. Layarnya ini tuh punya color gamut 100% DCI-P3, ini lebih baik dari 100% sRGB ya. Jadi sudah jelas, warna yang ditampilkan layarnya tuh sudah sangat bagus banget ya, dan gua jamin bikin nyaman di mata. Terus layarnya ini tuh sudah Pantone Validate, yang artinya akurasi warna yang dimiliki layarnya ini tuh sudah tinggi. Jadi buat kalian yang pekerjaannya tuh ya editing foto, color grading, ataupun ya intinya yang berkaitan dengan warna ya, menurut gua layarnya ini tuh sudah sangat mendukung dan sudah sangat membantu kalian dalam memenuhi aktivitas pekerjaan kalian supaya akurasi warnanya tuh lebih presisi. Kemudian sesuai dengan namanya nih, laptop gaming. Performa yang dimiliki laptop ini tuh sudah kenceng banget. Dipakai main game ya memang jelas tujuan laptop ini tuh adalah untuk para gamer. Tapi menurut gue pribadi, dengan performa yang sekencang ini, menurut gue semua aktivitas yang membutuhkan komputasi yang berat, menurut gue laptop itu sudah bisa memenuhinya dengan baik. Termasuk content creator. Laptop yang gue pakai ini tuh varian paling tinggi ya, yang menggunakan Intel Core i9 ya. Core i9 ini udah paling tinggi dengan konfigurasi 8 core dan 16 thread. RAM-nya itu 16 GB dual channel, terus sudah pakai storage terbaru yang kecepatan bacanya tuh bisa sampai 7 GB per second. Dan untuk GPU-nya menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 dan harganya ini tuh 36 juta kurang 1.000 rupiah saja. Oke, sebenarnya menurut gua ya, ini pendapat gua ya. Dengan harga 36 juta ini menurut gue ini sangat cocok banget buat kalian miliki, buat kalian para content creator. Kenapa? Karena ini gue pakai yang harganya laptop ini gue pakai ROG Strix ya, Strix Car 15 nih. Ini juga sudah, gue agak lupa ini apa sih? Ini kalau nggak salah ini Core i9 juga nih. Ini kalau nggak salah ini harganya hampir 90 juta. Dan menurut gue ini ya bagus 90 juta, udah bisa memenuhi kebutuhan gue ya. Tapi kalau menurut gue kayak over banget gitu. Sebenarnya dengan harga 36 juta ini udah ngepas banget sih, udah oke lah gitu, udah bagus. Jadi kalau ini agak kelebihan banget gitu. Sementara gue jarang banget main game di laptop gitu. Jadi ini memang gue pakai full untuk content creator. Nah, melihat dari skornya nih, laptop ini tuh memang punya performa yang handal untuk digunakan bermain game. Mulai dari CPU-nya yang kencang, kemudian storage-nya juga cepat bacanya ya, dan multitasking yang lancar. Laptop ini untuk kebutuhan gue sudah sangat pas banget. Terus daya tahan baterai laptop ini juga cukup awet ya, dan mampu bertahan sekitar 5 jam pada pengujian menggunakan PC Mark 10 baterai test ya pada mode modern office.
Oke, udah lah ya, kalau misalnya ngomongin performa, laptop ini tuh udah ngebut banget. Oke, sekarang mari kita bahas untuk portnya. Dan menurut gue ini portnya tuh, jujur, menurut gue ini cukup lengkap banget dan gue suka ya. Ada 3,5 mm combo audio jack, kemudian ada HDMI 2.0, kemudian ada USB 3.2 generasi 2 ya. Terus ada juga USB 3.2 generasi 1, terus ada juga USB Type-C generasi 2 ya, 3.2 yang sudah support DisplayPort ya ataupun power delivery. Ada juga RJ45 nih. Kemudian ada juga card reader microSD dan satu lagi ini ada Thunderbolt 4 ya, support DisplayPort ataupun power delivery. Sebenarnya gue bakalan lebih seneng banget kalau misalnya ini tuh bukan microSD ya, ini tuh harusnya SD card nih. Karena apa? Karena jujur gue nggak pernah pakai gitu ya di kamera gitu menggunakan micro SD. Jadi gue memang nggak pernah pakai adapter yang gedenya itu kemudian micro SD, nggak pernah ya. Gue memang langsung pakai SD card. Jadi ini kalau misalnya ini udah pakai SD card nih, menurut gue ini udah enak banget. Dari kamera kita habis moto ataupun kita habis bikin video, kita langsung colok ke sini, langsung kita bisa edit, cakep. Kemudian nih, di laptop ini gue juga suka sama keyboardnya. Punya travel distance 1,7 mm dan sudah dilengkapi dengan overstroke teknologi ya, untuk proses input yang lebih cepat dan presisi. Bikin ngetik laptop ini tuh sangat nyaman. Nah, makanya cocok banget lah ya, ini disebut laptop rock. Sementara di ujung kanan atas keyboard terdapat tombol power yang juga berfungsi sebagai pembaca sidik jari atau fingerprint sensor. Pembaca sidik jari tersebut sudah terintegrasi dengan Windows Hello ya, jadi memudahkan kita dalam membuka kunci. Gak lupa juga nih, menariknya lagi ada di bagian touchpad-nya. M16 ini tuh punya touchpad yang sangat besar ya, dengan ukuran 20% lebih besar dari generasi sebelumnya. Sehingga mempermudah penggunanya untuk mengontrol secara lebih presisi meski tanpa menggunakan mouse. Mulai dari klik kanan, klik kiri, terus responsifnya, licinnya juga nih. Touchpad-nya ini tuh menurut gua sudah nyaman banget kita gunakan. Overall, selama gua menggunakan laptop ini dalam durasi yang lama untuk urusan mengetik, laptop ini tuh bisa ngasih experience lebih dari sekedar laptop gaming. Nah, sekarang mari kita bahas form factor-nya atau desainnya. Nih, kalau misalnya kalian lihat ya, desainnya tuh menurut gua, ini cakep banget ya. Ini cukup tipis, beratnya juga ya lumayan, dan desainnya tuh nggak kaku kayak laptop gaming biasanya ya. Ini desainnya tuh lebih modern dan ya lebih diterima untuk style gitu ya, lifestyle gitu. Makanya ini cocok banget laptop content creator ini, bukan laptop gaming harusnya ya. Nah, memang Asus tuh pengen laptop gamingnya tuh beda dengan desainnya tuh yang enggak kaku. Tapi melihat seperti ini, memang paling cocok tuh ini laptop ya untuk content creator. Ini pendapat gua aja ya. Di belakang layarnya itu ada 8.000 lubang dengan prismatic film yang bikin tampilan berbeda di setiap sudut pandang. Belum tebalnya ini tuh tipis ya, hanya 2 cm dengan bobotnya ini tuh 1,9 kg. Nah, makanya kenapa gue bilang laptop ini tuh adalah laptop content creator, karena melihat dari form factor-nya, dimensinya, ataupun desainnya, ini tuh sangat portabilitas banget. Jadi kita bisa membawa laptop ini kemana saja. Kita bisa bikin pekerjaan, maksudnya kita bisa bekerja di mana saja dan kapanpun saja menggunakan laptop ini. Ya, identiknya itu adalah pekerjaan para content creator ya. Kita traveling kemana aja, bawa laptop ini, kita ngedit video 4K atau apapun itu, udah bisa lancar banget. Sementara kalau misalnya dipakai main game gitu, lagi traveling kemana-mana main game, kayaknya I don't know. Selain itu, material di permukaannya ini tuh sumpah enak banget ya. Agak keset tapi lembut gimana gitu. Jadi lengan kita tuh ya kalau menempelnya tuh nggak lengket tapi berasa halus. Jujur gue suka banget. Kemudian poin yang gue suka dari laptop ini tuh ada di speakernya. Asli ini tuh bagus banget ya. Jadi memang digunakan untuk konten multimedia udah sangat cocok. Dipakai main game, suara yang dihasilkan terdengar nyata. Dipakai dengerin musik, bassnya tuh berasa banget dan cukup detail. Jadi apalagi kalau misalnya kita pakai ketika mengedit video, audio outputnya tuh sudah sangat lebih dari cukup. Nah, audio yang bagus ini karena M16 ini tuh punya 6 speaker khusus ya, yang terdiri dari 2 tweeter dan 4 woofer. Makanya detail suara dapat disajikan secara lebih kaya, bahkan dapat mereproduksi efek suara spasial layaknya di home theater ataupun bioskop. Selain itu gue juga suka dengan mikrofonnya di laptop ini ya. Ini tuh udah bagus banget, jadi suara ketika gue melakukan Zoom meeting dapat terdengar dengan baik. Selain suara, gambar yang dihasilkan webcamnya juga sudah sangat cukup untuk aktivitas meeting online ataupun ya ketika digunakan untuk bermain game. Oke, baik, kesimpulannya.
Ini menurut gue ya, walaupun laptop gaming ini tuh didesain supaya portable banget, tapi sudut pandang gue, ini tuh lebih cocok menjadi laptop content creator yang kalau lagi bete, bisa dipakai main game, ngerti nggak? Jadi misalnya nih, kita sebagai content creator gitu kan, kita membawa laptop ini kemana-mana untuk bekerja gitu, traveling kemana, di mana saja kan. Content creator itu rata-rata kerjanya tuh di mana saja gitu. Nah, kalau lagi bete bisa dipakai main game. Nah, itu sudut pandang gua. Kenapa? Karena yang pertama itu desainnya. Desainnya tuh ini udah tipis, beratnya juga ya ringan, bisa dibawa kemana aja. Jadi sangat portable banget untuk mobilitas yang tinggi. Cocok banget buat content creator. Laptopnya gampang dibawa kemana aja, portable banget, dan sudah bisa memenuhi kebutuhan yang mobilitasnya tinggi. Kemudian layarnya tuh bagus banget. Layarnya udah 2K ya, dengan Pantone Validate, dengan color gamutnya itu DCI-P3. Ini cocok banget untuk para content creator mengedit foto, mengedit video, atau kalau misalnya pekerjaan kalian itu ngedit foto langsung dicetak gitu ya. Nah, itu sangat cocok banget karena supaya akurasi warnanya tuh nggak salah, ini udah oke banget layarnya. Berarti bakal ngebantu banget untuk aktivitas kalian. Terus, di luar dari desain layar, yang jelas pasti performanya ini tuh sudah sangat bisa diandalkan untuk mengerjakan tugas apapun yang membutuhkan komputasi yang berat. Oke, jadi sudut pandang gue ini adalah tetap laptop content creator yang kalau misalnya orangnya tuh lagi bete nih, si orang content creator itu lagi bete, bisa digunakan untuk bermain game sebagai hiburan. Itu sudut pandang gua. Sekali lagi ya, ini adalah sudut pandang gua. Jadi kalau misalnya kalian nggak setuju ya udah nggak apa-apa. Yang jelas ini adalah sudut pandang gua. Oke, paling sekian video kali ini ya. Kalau misalnya kalian mau beli laptop ini, jujur ini menurut gua rekomendasi banget. Jadi dengan harga 36 juta ini udah worth it banget. Kalian bisa ngedapetin performa yang bagus. Kemudian portnya juga lengkap, layarnya udah jelas banget, layarnya udah bagus ya, DCI-P3, kalau gambarnya udah bagus, Pantone Validate, 2K juga, udah portable banget juga, jadi bawa kemana-mana nggak begitu berat ya, ini aman, masih dibawa kemana-mana. Terus apa lagi ya? Ya, udah kali ya, udah bagus lah pokoknya. Oke, kalau misalnya kalian tertarik langsung aja klik linknya di bawah. Oke, gua pamit, semoga bermanfaat. Ya, bye.